Shalom. 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 Puji nama Tuhan. Bersyukur pada Tuhan, hari ini kita kembali boleh memuji Tuhan. Kita boleh masuk dalam rumah Tuhan dan kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari, saya percaya Tuhan, kuasa Tuhan ada di tengah-tengah kami. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau membuka hati kita, menyembah Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Haleluya. Rindu
Tuhan. Memuji, memuliakan, menyembah Engkau Allah. Apa yang dahsyat, ajaib dan luar biasa kehadiran di tengah kami Tuhan. Kami sangat perlukan Tuhan. Oh, kami percaya Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Melawan Tuhan di tengah-tengah puji-pujian penyembahan yang naik ke hadapan-Mu Bapa. Oh, kami percaya Tuhan. Kau tolong Bapa. Setiap umat-umat yang ada saat ini, baik yang mengikuti secara langsung maupun yang mengikuti live streaming, Tuhan berkati, Tuhan tolong, biarlah hati kami meluapkan ucapan syukur kepada-Mu. Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Oh, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Biarlah kami, roh kami terus memuji-muji Tuhan. Roh kami ingin menaikkan hormat dan syukur buat keagungan Kau Yesus. Segala puji syukur kami naikkan. Haleluya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan, kita boleh senantiasa bersekutu dengan Tuhan. Kita tetap memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
Nah, semangat lagi ya. Kita berdangdut ria. Ayo joget saudara, haleluya. Amin. Haleluya. Amin.
Masih mau nyanyi? Haleluya. Sampai Tuhan datang. Nyanyi bagi dia lagu baru. Haleluya. Biar dunia tahu ya. Banyak lagu buat Tuhan. Amin. Luar biasa. Haleluya. Amin. Haleluya. Ayo. Ayo, mantap. Bagi dia lagu baru, haleluya. Nyanyi bagi dia seluruh bumi. Nyanyi bagi dia lagu baru. Nyanyi bagi dia seluruh. Nyanyi bagi dia. Nyanyi bagi dia lagu baru. Nyanyi bagi dia seluruh bumi. Nyanyi bagi dia lagu baru. Nyanyi bagi dia seluruh bumi. Allah besar dan layak dipuji, Allah besar dan layak dipuji. Bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Amin. Bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Mari saudara, rayakan dengan kepada Allah yang menang. Rayakan dengan di depan Allah sang menang. Nyanyi bagi dia lagu baru, haleluya. Nyanyi bagi dia seluruh bumi. Nyanyi bagi dia lagu baru. Nyanyi bagi dia seluruh bumi. Nyanyi bagi dia lagu baru. Nyanyi bagi dia seluruh bumi. Nyanyi bagi dia lagu baru. Nyanyi bagi dia seluruh bumi. Allah besar dan layak dipuji. Allah besar dan layak dipuji. Bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Amin. Bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Rayakan dan tarilah di depan Allah sang pemenang. Rayakan dan tarilah di depan Allah sang pemenang. Bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Amin. Bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Rayakan tarilah di depan Allah sang pemenang. Rayakan dan tarilah di depan Allah sang pemenang. Rayakan dan tarilah di depan Allah sang pemenang. Rayakan dan tarilah di depan Allah sang pemenang. Bentar kita akan menyiapkan hati kita, telinga kita untuk menerima firman Tuhan. Terlebih itu kita akan masuk menyembah Tuhan. Kita mempersiapkan untuk menerima berkat Tuhan lewat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Haleluya Yesus.
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Biar hatimu disenangkan. Engkau ada di tempat ini ya Tuhan. Engkau hadir ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicara bagi kami ya Tuhan, pribadi lepas pribadi. Roh Kudus urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya. Dan kami percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Berfirmanlah, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Boleh kita nyanyi satu lagu, Pak? Saya lihat-lihat tadi Pak Hendra luar biasa, seperti di Timur Tengah ini. Kurang lebih 40 menit kita memuji menyembah Tuhan tadi. Wow. Kita percaya Tuhan tidak tahan untuk datang memberkati kita di tempat ini. Terima kasih buat Ibu Gembala, Ibu Lani yang memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Lagu ini memang cukup baru kami dapatkan waktu Bapak Wilayah Kau untuk memimpin Fresh and Worship di Bogor. Lagu ini gampang, boleh diikuti ya. Haleluya, boleh biasanya dulu Pak. Haleluya, haleluya, Yesus baik. Haleluya, Yesus baik. Dulu sekarang dan selamanya. Haleluya, Yesus baik. Yesus. Sekali lagi katakan haleluya, Yesus baik. Yesus baik. Haleluya, haleluya, Yesus baik. Dulu sekarang dan selamanya. Haleluya, Yesus. Mari sekali lagi. Haleluya, Yesus baik. Yesus baik. Haleluya, haleluya, Yesus baik. Yesus baik. Dulu sekarang dan selamanya. Haleluya, Yesus baik. Dulu sekarang dan selamanya. Haleluya, Yesus. Dulu sekarang dan selamanya. Haleluya, Yesus baik. Haleluya. Belum latihan tapi Pak Yesus luar biasa. Langsung mengikuti. Nah, sekali lagi mari sore hari ini kita ada di tempat ini bukan kebetulan. Amin. Yes, Amen. amin. Kasih tahu kiri kanan, engkau ada di sini bukan kebetulan. Engkau ada di sini bukan Bukan kebetulan. kebetulan. Bagi orang percaya tidak mengenal kebetulan. Amin. Amin. Banyak orang berkata kebetulan. Nah, sesungguhnya sebagai orang percaya tidak ada namanya kebetulan. Sekali lagi kasih tahu kiri kanan, tidak ada yang kebetulan. Tidak ada kebetulan. Nah, kalau kita ada di tempat ini, kebetulan atau tidak? Tidak. Semuanya dalam rencana Tuhan. Walaupun mungkin capek lelah ya, pinginnya di rumah. Pak siapa nama? Maaf, berkenan. Pak Pendi. Pak Pendi, pinginnya di rumah Pak ya? Ya, rahat. Iya, nonton televisi, makan pisang goreng ya Pak. Nah, tapi bersyukur Pak Pendi ada di tempat ini dan kita semua ada di tempat ini. Firman Tuhan sore hari ini, mari kita sama-sama buka Alkitab kita.
Kita percaya kita sudah ada pujian tadi, kita sudah lepas, kita sudah bebas dari kutuk, ya. Berhubungan dengan hari kemerdekaan, mari sama-sama kita baca Injil Yohanes pasal 8. Injil Yohanes pasal 8 ayat 36. Kita tidak baca semuanya, oleh lembaga Alkitab memberi judul dalam Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36, kebenaran yang memerdekakan. Ayat 36 kita baca, yuk. Sudah dapat, sama-sama kita baca ayat ini. 2, 3. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, terus kamu pun benar-benar merdeka. Yuk sama-sama bilang merdeka. Merdeka. Indonesia sudah merdeka. Dan kita sebagai orang Kristen merdekanya kapan? Kapan kita orang Kristen merdeka? Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Yesus sebagai juru selamat secara pribadi, kita sudah merdeka. Tadinya kita harus masuk, ya tadinya kita harus masuk neraka. Ya, ini ayat ini ya, nggak usah dibaca, pasti hafal ya. Iya. Ya, karena begitu tadinya kita kan, saya suka pakai ilustrasi, boleh Pak Pendi ke depannya Pak ya. Ya, ini hanya ilustrasi. Itu neraka Pak. Ya. Mau masuk neraka Pak? Enggak mau ya Pak. Nah, tadinya kita sebelum mengenal Tuhan Yesus, sebelum menerima Tuhan Yesus secara pribadi, kita rame-rame ke neraka. Iya. Ya boleh Pak ya. Jalan pelan-pelan Pak ke neraka Pak. Jangan cepat-cepat. Pelan-pelan. Nah, lalu Yesus berkata, karena yuk sama-sama kita perkatakan ayat ini 2, 3. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan Anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saya ilustrasikan gini, kita sebenarnya lagi menuju ke neraka, tetapi karena kasih Allah kita balik arah itu surga. Ya. Mau cepat masuk surga Pak? Jangan, nanti pulang. Ini hanya ilustrasi Pak ya. Nah, kita ini tadinya dikungkung oleh dosa, layak dihukum, tetapi karena kasih Tuhan kita sudah dimerdekakan dan kita layak masuk Surga, amin. pasti masuk surga Pak. Amin. Sekarang Pak. Terima kasih Pak. Nah, sore hari ini ya berbicara tentang merdeka ya. Merdeka itu dalam bahasa diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu mahardika. Ya, itu artinya merdeka itu merdeka, lepas dari belenggu. Nah, ada juga yang menontonnya lewat online ya. Dimanapun saudara mendengarkan ini, percayalah, ketika engkau sudah terima Tuhan Yesus, engkau sudah dimerdekakan. Amin. Kita saat ini sudah tidak diikat lagi oleh kutuk. Di dalam Alkitab, saya tidak jelaskan lebih lagi, dalam Ulangan pasal 28, saudara akan baca. Di situ dijelaskan ada 3 kutuk. Kutuk, kita sudah dibebaskan dari kutuk hukum Taurat. Ya. Pertama, kutuk kematian. Hafal ya. Kutuk kematian, kutuk penyakit, kutuk kemiskinan. Yuk sama-sama bilang yuk. Pertama, kutuk kematian, kutuk penyakit, kutuk kemiskinan. Kita baca ayatnya ya. Galatia pasal 3 ayat 13. Banyak orang yang bilang angka 13 itu angka sial. Bagi orang percaya tidak ada namanya angka sial. Amin. Galatia pasal 3 ayat 13, yuk sama-sama kita baca ya. Galatia pasal 3 ayat 13. Sudah dapat? Sama-sama kita baca. 2, 3. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Yang saya sampaikan tadi, kutuk hukum Taurat, dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Puji Tuhan,
lewat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, kutuk kematian, kutuk penyakit, kutuk kemiskinan, Yesus sudah tanggung. Amin. Dan kita tidak dibawa kutuk lagi. Kasih tahu kiri kanan, engkau tidak dibawa kutuk lagi. Jangan suka ngomong begini, ya memang saya miskin, saudara. Ada ayat yang berkata begini, ya. Yesus yang kaya datang ke dalam dunia menjadi miskin, supaya kita yang miskin menjadi kaya. Ini ayatnya, saudara. Jangan suka bilang gini, ya memang saya, orang tua saya keturunan miskin, saya juga miskin. Nah, sebagai orang percaya, kita sudah dibebaskan dari kutuk kemiskinan. Amin. Kasih tahu kiri kanan, engkau orang kaya. Orang kaya. Amin. Oke, jangan suruh, bukan hanya secara ada di kantong, aduh saya tinggal 10.000. Saudara berbicara tentang kaya, apapun yang kita miliki, kita syukur itu orang kaya. Amin. Amin. Saat ini pun boleh angkat tangan kanan kita. Ya, puji Tuhan. Ya. Kita ini orang-orang yang luar biasa. Ada orang yang angkat tangan pun tidak bisa. Ya kan? Ada orang yang saat ini, kalau kita ke rumah sakit, lebih dekat di mana? Bunut atau, ya Bunut ya. Masuk ke ruangan ICU. Ada yang saat ini bernafas pun harus pakai oksigen. Oksigen itu harus dibayar. Alhamdulillah ya. Kita saat ini bebas, tidak pernah dibayar. Anakku Pendi, berapa umurnya Pak? 54. Iya. Bukan 17 Pak. Ya, Sekian tahun engkau bernafas, bayar. Tuhan tidak minta bayar. Nah, makanya sore hari ini saya mau sampaikan, kita sudah dibebaskan dari kutuk. Ada beberapa poin yang saya mau bagi sore hari ini ya. Saya jelaskan lebih lagi. Ingat ya, kutuk apa? Kematian, kutuk penyakit, kutuk kemiskinan. Nah, ya, saya mau sampaikan sedikit lagi tentang penyakit. Ada orang yang sudah begini, ya memang saya turunan sakit ini. Ada yang suka begitu, ya papa saya memang saya, jadi saya juga dapat. Nah, sebagai orang percaya, kita putuskan itu. Kita sudah dibebaskan dari kutuk. Tapi juga kalau kita tahu kita memang ada, menurut dokter ada apa namanya ya, ada DNA-nya itu. Nah, kita jaga gennya, kita harus jaga. Apanya diabetes. Ya. Bukan berarti kita, aduh, gimana ya? Artinya kita diberikan hikmat oleh Tuhan. Ya. Kita kan mau umur panjang Pak ya. Ya. Kalau kita dalam keadaan sakit, jangan berserah dengan penyakit. Ada yang bilang begini, ya memang mungkin saya harus mati dengan penyakit ini. Itu salah saudara. Waktu saya di Jogja dalam pelayanan praktek, kami menyaksikan sendiri ada 2 orang yang sakit ya, di rumah sakit. Si bapak ini berkata begini, ya Pak, aduh saya harus mungkin mati dengan penyakit ini. Yang satu dia katakan, Pak, walaupun saya sakit, saya percaya oleh bilur Yesus saya sudah disembuhkan. Apa yang terjadi? Tunggu berapa hari kemudian, yang suka ngomong mati dengan penyakit itu mati benar. Ya, saudara, kalau kita sakit jangan berserah dengan memang saya sudah harus begini. Saudara, kalau ketika kita sakit, kita tinggal perkatakan, oleh bilur Yesus saya sudah disembuhkan. Amin. Yuk sama-sama bilang, oleh bilur Yesus saya sudah disembuhkan. Sore hari ini saya menantang saudara sebagai hamba Tuhan, saya menyampaikan firman Tuhan sore hari ini. Kita sudah dibebaskan dari kutuk penyakit. Percayalah, ketika engkau sakit, tinggal berdoa dan memperkatakan, saya sudah disembuhkan oleh Tuhan. Jangan, ya memang saya penyakitan begini, ya harus diputuskan. Nah, dan yang ketiga, yang pertama tadi, kutuk apa? Kematian. Kutuk kematian. Ya, kutuk kematian memang suatu saat nanti kita akan, tetapi kita percaya akhir daripada orang percaya dalam kematian itu bukan di situ. Waktu kita mati, suatu saat juga kita akan dibangkitkan masuk surga. Kasih tahu kiri kanan, jangan takut mati.
Jangan takut mati. Kalau sudah waktunya Tuhan panggil, tidak ada yang bisa menahan. Nah, untuk itulah selagi Tuhan berikan kesempatan, mari cari Tuhan. Amin. Makanya ada lagu ini kan, boleh kunci G Pak ya? Ya. Kunci G-nya, nah pujian ini pasti kita tahu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dari awal lagu ini berkata begini, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur selagi ku ada, selagi ku ada. Saudara, saya mau menyampaikan tentang kematian. Mungkin saudara berkata, oh ini kok disampaikan kematian? Karena suatu saat juga kita akan dipanggil Tuhan. Di kantong Pak Pendi ada nomor antriannya. Semua kita akan dipanggil oleh Tuhan masuk. Nah makanya orang yang meninggal di dalam Tuhan bukan akhir dari segala-galanya. Ketika kita meninggal, kita hidup masuk. Nah, saya sampaikan mengenai, ada ilustrasi mengenai kematian. Gini, karena ada 3 kutub supaya saudara ngerti ya. Kutuk kematian, kutuk kemiskinan, kutuk penyakit Tuhan sudah tangguh. Nah, suatu saat ada namanya Boy. Ada namanya Boy sini nggak? Nggak ada. Wah, dia melakukan hal-hal yang tidak benar. Wah, menyakiti hati Tuhan. Akhirnya Tuhan mengutus malaikat maut untuk datang ke si Boy ini. Pas dia datang, ini kembali lagi hanya ilustrasi. Dia datang ke rumah. Boy, bagian kamu hari ini akan dipanggil oleh Tuhan. Wah, lalu si Boy ini, karena dia yang licik, dia mau licikin si malaikat ini. Dia bilang, tunggu dulu, saya akan memasak, akan memberikan makanan yang enak. Wah, dimasak aja. Lalu si malaikat ini makan, sampai kenyang, akhirnya malaikat itu tertidur. Lalu si Boy ini, dia lihat ada daftar orang-orang yang akan dipanggil. Dia lihat, wih, saya nomor 1 Boy. Karena dia licik, namanya dihapus, ditaruh yang paling bawah. Singkat cerita, waktu si malaikat ini bangun kembali, ya, bangun dari tidur, dia kata begini, kata si malaikat sama si Boy, Boy, kamu luar biasa masakannya. Tadinya kamu akan antrian kamu nomor 1, tapi karena engkau yang memasak enak, jadi saya mulai dari bawah. Ngerti ini? Nah, artinya ya, kematian kapan pun. Nah, untuk kita saya mau sampaikan, yuk, selagi ada kesempatan cari Tuhan. Cari Tuhan. Bersyukur seberapa kita yang ada di tempat ini. Wow, luar biasa. Bukan mau menyenangkan Ibu Gembala, tetapi saudara datang di tempat ini menghargai waktu yang Tuhan sudah berikan. Amin. Nah, untuk itulah kembali lagi dalam tema saya, kita sudah dibebaskan dari kutub. Nah, Papa ulangi lagi, saudara. Kutub Kematian, kutub penyakit, kutub kemiskinan. ya. Kita sudah dibebaskan dari kutub hukum Taurat. Karena waktu Yesus tergantung di atas kayu salib, dia berkata, sudah
Sudah selesai. Yuk sama-sama bilang, sudah selesai. Sudah selesai. Jadi kita yang percaya kepada Tuhan, kita sudah dimerdekakan. Nah, respon kita hari-hari ini kepada Tuhan apa? Ya. Yang pertama, mari kita baca bersama-sama di dalam Wahyu. Mungkin kita sudah pernah dengar ayat ini, ya. Tapi mari sore hari ini mari kita kembali renungkan, ya. Respon kita yang sudah dimerdekakan dari kutuk kematian, kutuk kemiskinan, kutuk penyakit. Apa respon kita? Wahyu pasal 2 ayat 1-7, kita tidak baca semuanya, tetapi saya akan baca ayat 2-5, ya. Wahyu pasal 2 ayat 2-5 saya akan bacakan. Sudah dengar? Sudah mengikuti? Atau sama-sama kita baca ayat ini? Yuk, sama-sama kita baca ayat 2, 3. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencawi mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. 3. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ditahan dulu ayat 2-3. Saudara perhatikan, jemaat yang ada di Efesus ini luar biasa, ya. Karena apa? Wah, dipuji oleh Tuhan. Mereka dikatakan begini, wah, jeripayamu luar biasa, ketekunanmu, engkau tidak sabar terhadap orang jahat, baik pengajaran-pengajaran sesat yang coba menyebut mereka rasul padahal bukan. Luar biasa. Tetapi ayat 3 lagi dikatakan, engkau sabar menderita karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ayat 4 kembali kita baca, 2-3. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih yang semula. Poin yang pertama yang saya mau bagi, meresponi kita sudah dimerdekakan dari kutuk penyakit, kutuk kemiskinan, kutuk jangan lupa, kutuk kemiskinan, kutuk penyakit, kutuk kematian. Nah, respon kita yang pertama, tetap tinggal dalam kasih yang mula-mula. Tinggal dalam kasih yang semula. Ada yang bertanya, apa sih kasih yang mula-mula? Ya. Itu ketika kita menerima Yesus secara pribadi, itu kita begitu rindu untuk beribadah, baca Alkitab, menyembah Tuhan. Nah, itu yang kasih yang mula-mula. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita, adakah hari-hari ini tetap kita tinggal di dalam kasih yang mula-mula? Saya sudah ambil contoh yang paling sederhana, ya. Kasih yang mula-mula itu gambarannya seperti suami istri waktu, nah, tidak apa-apa Pak ya, Ibu Lani dengan Pak Yusuf ya, boleh saya wawancarai ya. Nggak apa-apa. Yang pertama jatuh cinta siapa Bu? Pasti Bapak ya. Artinya gini loh, kita ini gambarannya suami Kristus ya, simbolnya itu suami. Nah, waktu Yesus ada ayatnya berkata begini, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Saya dan saudara sudah dipilih oleh Tuhan. Tuhan sangat sayang kepada kita, ya. Dan kalau dulu kan belum pakai ini Bu ya? Iya. Iya. Pernah tulis surat cinta Pak? Nah, atau Ibu tulis surat cinta. Biasanya waktu dapat surat cinta, waktu dibaca, udah sobek, gitu nggak? Mbak Penny pengalaman gitu nggak pernah? Biasanya ini pengalaman saya sih. Waktu baca, udah dibaca diulang-ulang, maaf kata ke kamar mandi pun dibaca. Nah, mari itu gambarannya seperti itu kita dengan Tuhan. Amin. Yuk, mari kita terus. Waktu saya sampaikan di tempat ini, saya pernah katakan, usahakan setiap hari baca Alkitab. Kalau tidak baca Alkitab, saya pernah sampaikan ini, kalau tidak baca Alkitab jangan makan. Wah, terlalu keras.
mending firman Tuhan saat ini keras supaya kita layak di hadapan Tuhan. Artinya gini loh, baca Alkitab itu bukan apa, nanti ada waktu. Saudara, usahakan setiap hari baca Alkitab. Kasih tahu kiri kanan, baca Alkitab setiap hari. Setiap hari. Kalau tidak baca Alkitab jangan makan. Nah, jatuh cinta. Nah, itu gambarannya kita dengan Tuhan kasih yang mula-mula. Kalau tidak nyembah Tuhan, kalau tidak baca Alkitab, ada sesuatu yang hilang. Itu yang namanya tinggal dalam kasih yang mula-mula. Kalau ditanya, Pak Pendi, ini ilustrasi lagi. Pak Pendi rajin ke gereja ya Pak ya? Ya, rajinnya. Baca Alkitab setiap hari Pak ya? Amin. Kalau tidak ke gereja ada yang hilang nggak Pak? Hampa. Ya? Hampa. Oh hampa, wah mantap ya. Ada orang kalau ditanya baca Alkitab hari ini? Enggak, gimana perasaannya? Biasa aja. Seperti jemaat yang ada di tempat ini, Gereja Kasih Kristus. Wow, setiap hari baca Alkitab. Amin. Sekali lagi kasih tahu kiri kanan, setiap hari baca Alkitab. Hari baca Alkitab. Kita jaga kasih yang mula-mula. Karena apa? Ya, dikatakan ayat 4, Tuhan mencela jemaat di Efesus. Walaupun ayat 2 dan 3 sepertinya mereka itu luar biasa, tetapi di hadapan Tuhan mereka itu betapa dalamnya sudah jatuh. Nah, ini di dalam ayat 5. Yuk sama-sama kembali kita baca ayat 5, ayat 5, 2, 3. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Perhatikan, orang yang sudah malas beribadah, malas baca Alkitab, malas sembah, di hadapan Tuhan dikatakan betapa dalamnya engkau telah jatuh. Terus bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Saudara, saya mau sampaikan di tempat ini, yuk, kalau dulu kita berapa tahun yang lalu, wah begitu ngebu-ngebu mencari Tuhan, kalau tidak ke gereja, kalau tidak nyembah, kalau tidak berdoa, ada hampa yang dikatakan Pak Pendi. Nah, ini yang kita harus jaga. Jaga kasih yang mula-mula. Karena apa? Kalau kita tidak bertobat, ya, kita lanjutkan. Ya, 2, 3. Jika bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, terus aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kakidianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Artinya begini saudara, mungkin sudah hafal tabernakel, ya, halaman, ruang suci dan ruang maha kudus. Kakidian itu ada di ruang suci, itu menerangi. Ya. Nah, saya mau ambil sedikit saja. Orang yang sudah meninggalkan kasih yang mula-mula, ke gereja sih ke gereja. Tetapi di gereja itu, pujian ini lagi. Ya, yang memimpin Pak Hendrawan, maaf ya, Pak Hendra. Ya, yang berkhotbah Pak Ferry. Ya. Saudara, ke gereja sih ke gereja, tetapi apa ya? Ini kurang hadirat Tuhan. Kurang naik, apanya yang kurang naik? Padahal kayak begitu di gereja, yang main musik, yang WL, yang singer. Saudara, ketika kita sudah mulai merasakan itu kita sudah kakidiannya mulai, bukan belum diambil tapi sudah mulai redup. Tetapi saya percaya jemaat yang ada di tempat ini, Gereja Kasih Kristus, senantiasa menyala-nyala. Amin. Sudah lihat tadi WL tadi, wow. Wah, menari, iya. Pakai suara apa lagi Pak ya? Wow. Itu tandanya tinggal dalam kasih yang mula-mula. Dan semua kita di tempat ini, yuk, jaga, ya. Karena dikatakan, jika kita tidak kembali kepada kasih yang mula-mula di hadapan Tuhan, itu betapa dalamnya kita telah jatuh. Untuk itulah solusinya apa? Bertobat itu bukan hanya kita berbohong langsung bertobat, atau mencuri, atau berzina kita bertobat. Nah, yang namanya bertobat itu di dalam konteks ini itu berbicara kita harus kembali kepada kasih yang mula-mula. Pertahankan itu. Orang yang
Sekali lagi, orang yang lagi jatuh cinta, wow, waktu pun tidak diperhitungkan. Ya, ada Pak Kiki dengan Ibu Velia, ya, 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 waktu pertama mereka pacaran. Tapi saya percaya sampai hari ini ya, tetap menyala-nyala. Kalau dipegang sama pasangannya ada strongnya. Nah, biarlah kita hari ini, waktu kita nyembah Tuhan, waktu kita nyanyi lagu tadi, ada saya tadinya waktu Pak Hendra bawa kita lagu tadi, sebelum firman Tuhan tadi apa? Kau tunjukkan kasih setiamu, terus kau menyediakan yang ku perlu, terus kau setia dan mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya, kasih Tuhan terus ada dalam hidup kita. Amin. Tinggal kita saat ini, adakah kita meresponi kasih Tuhan? Saya suka sampaikan gini, orang yang tinggal dalam kasih yang mula-mula, lagu apa saja, nah, lagu apa saja, itu membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Amin. 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 Saudara, ada satu lagu, tapi ini bukan, kita tidak nyanyikan di tempat ini, tapi sambil sepotong aja. Saya lihat anak kecil waktu di televisi, dia nyanyi begini. Ku tak bisa jauh. Itu lagu dunia. Waktu dia nangis, waktu dia nyanyi, itu nangis dan orang bertepuk tangan. Itu bisa, waduh, membuat menghipnotis orang yang hadir. Nah, waktu kita nyanyi lagu rohani, itu menarik perhatiannya Tuhan. Amin. Waktu kita nyanyi lagu rohani apa saja, waktu kita nyembah Tuhan, kita berbahasa yang sudah bisa berbahasa roh, itu akan menarik perhatiannya Tuhan. Yuk, makanya saya mau sampaikan, kalau kita tinggal dalam kasih yang mula-mula enak, ibadah, nyembah Tuhan, kita tidak hitung-hitungan. Amin. Kita terus memberi yang terbaik. Amin. Ada Bung Berti di tempat ini ya. Bung Berti ya. Saya kalau nggak salah beberapa tahun yang lalu pernah mimpi ketemu dengan Tuhan Yesus ya. Sampai maaf ya, ini bukan saya memuji Bung Berti, banyak yang bilang kalau Bung Berti nyanyi seperti Bruri Pesuli. Kita yang sudah diurapi oleh Tuhan, setiap kita nyanyi ya. Boleh Bu ya, saya undang Bung Bertinya. Nah, Bung Berti boleh ke depan ya. Nah, Bapak kan gitu ya. Ya. Saya tidak janjian dengan Bung Berti, tapi karena kalau setiap kali yang nyanyi, wow. Boleh Bung ya, sepotong saja, tidak usah banyak-banyak. Ku berbahagia yakin teguh. Puji Allah. Oh ya. Iya mungkin. Apa ini? Ku berbahagia. Ini live ke surga Bung Berti ya.
berarti terus dipakai Tuhan ya. Ya. Amin. Biarlah suara ini menggetarkan hati Tuhan. Amin. Orang yang tinggal dalam kasih yang mula-mula, kalau tidak nyanyi, ada sesuatu yang hilang. Ya. Kalau tidak nyembah, saya ulangi lagi, kalau tidak nyembah, ada sesuatu yang hilang. Sore hari ini saya mau sampaikan, yuk kembali kepada kasih yang mula-mula. Amin. Kembali, ya. Jangan sampai terlambat. Jangan sampai terdengar lagu terlambat sudah. Nah, selagi ada kesempatan, yuk kembali kepada kasih yang mula-mula. Tuhan menegur jemaat yang ada di Efesus, ya, dengan begitu keras. Jika engkau tidak kembali kepada kasih yang mula-mula, ya, dikatakan kaki dianku akan kuambil. Kita ke gereja tetapi tidak merasakan apa-apa. Bukan karena gerejanya atau pengkhotbahnya atau WL-nya, tetapi kita sendiri sudah menjauh dari Tuhan. Amin. Dimanapun kita, kenapa ibadah kok hampa? Saya mau sampaikan, dimanapun kita berada, saat ini pun saya tidak mengsugesti, tetapi saya percaya Yesus ada di tempat ini. Amin. Ada ayat yang berkata 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah kamu. Yesus di sini sembunyi-sembunyi lagi lihat, ada anakku Pendi nggak? Ada. Nah, dia ada di tempat ini, walaupun secara kasat mata kita tidak melihat, dia ada di depan kita. Bahkan dia akan berkata kepada kita, ya, anakku Yusuf, aku tidak pernah meninggalkan engkau. Saya suka gitu. Waktu saya nyembah, saya bukan ngomong Tuhan, enggak, saya percaya. Dia datang kepada kita dan berkata, anakku, entong sieun, aku mengasihimu. Walaupun secara audible kita tidak mendengar, tetapi dia akan ngomong sama kita. Anakku, aku tidak pernah meninggalkan engkau. Wah, enak loh saudara, kita menjaga kasih yang mula-mula. Nah, untuk itulah, waktu kita menjaga kasih yang mula-mula, kita ke gereja, bukan menjadi pengemis. Kita ke gereja, Tuhan berkati saya, Tuhan berkati saya. Kita ke gereja bukan untuk diberkati, kita ke gereja bersyukur karena sudah diberkati Tuhan. Amin. Ubah paradigma kita ke gereja. Saya mau ke gereja supaya diberkati. Kita sudah diberkati oleh Tuhan. Dia sudah menebus kutub kemiskinan. Kita datang ke gereja hanya bersyukur kepada Tuhan. Boleh minta, tetapi jangan sedikit-sedikit. Tuhan berkati saya, Tuhan mengawal. Datang sama Tuhan, tinggal naikkan pujian syukur kepada Tuhan. Ya, apalagi ada banyak lagu yang kita terus memperkatakan aku diberkati. Terus apalagi ada lagu siang malam. Ya, banyak lagu-lagu yang membuat kita Anda bukan terfokus dengan apa yang kita hadapi. Nah, itu orang yang sudah merdeka, yaitu orang yang menjaga kasih yang mula-mula. Kembali lagi saya ingatkan, orang yang sudah merdeka, sudah dibebaskan, dia tetap mempertahankan kasih yang semula. Saya mau sampaikan dengan kasih sekali lagi, yuk kita yang ada di tempat ini, kalau kita sudah malas beribadah, malas baca Alkitab, malas dalam kita bersekutu dengan Tuhan, saat ini ambil keputusan bertobat. Yuk sama-sama bilang bertobat. Bertobat. Kembali kepada kasih yang mula-mula. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, yang saya mau sampaikan agar kita senantiasa tahu bahwa kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Saya tidak bosan-bosannya menyampaikan mengenai ayat ini. Kita sama-sama baca Amsal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21. Yuk sama-sama kita baca. Ya, sudah dapat, sama-sama kita baca. 2, 3. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saudara, perhatikan yang kedua yang saya mau bagi, agar kita percaya, kita meresponi, kita sudah dimerdekakan. Mari jaga perkataan kita. Amin. Sama-sama bilang jaga perkataan. Jaga perkataan. Karena apa? Ya, dikatakan di sini hidup dan mati dikuasai lidah. Setiap apa yang kita katakan itu akan mempengaruhi hidup kita. Apa yang kita gemakan hari-hari ini, kalau kita suka berkata bangun pagi, susah, sepanjang hari itu kita susah. Mari bangun pagi hari
Dari mulut kita memperkatakan, puji Tuhan, saya bersyukur hari ini hari yang luar biasa. Apa yang kita katakan, itulah yang Tuhan akan lakukan. Amin. Sekali lagi, jaga perkataan kita. Ulangan 30 ayat 14. Ini karena berbicara tentang perkataan, yuk. Ulangan 30 ayat 14. Apa yang dikatakan di situ? Ulangan 30 ayat 14. Iya, sama-sama kita baca ayat ini. 2, 3. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Perhatikan bahwa di mulut kita ada apa? Ada firman. Kasih tahu kiri kanan, di mulutmu ada firman. Ada firman. Setiap perkataan kita itu berkuasa. Amin. Apa yang kita ucapkan itu akan mempengaruhi hidup kita. Yes. Saya sedikit belajar dulu, ya, tapi jangan ikuti. Belajar dengan orang yang belajar namanya ilmu pasti, memperkatakan. Itu saya waktu itu belum jadi hamba Tuhan, dia katakan, Ferry, saya wangsi di Sulawesi, ayo kita praktekkan. Jadi ada orang di depan dia, dia jalan ke depan, namanya kembali lagi si Boy. Saya praktekkan loh, Boy balik, terus dia ngajak, ayo terus, dia nggak dengar, Boy balik, ya bener balik gini loh. Nah ini saya mau sampaikan, wah, perkataan kita itu berkuasa. Kita yang mulut kita diurapi oleh Tuhan, amin. Ya, coba kasih tahu kiri kanan, engkau dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kau dipakai Tuhan luar biasa. Baru ditambah lagi, membangkitkan orang mati. Membangkitkan orang mati. Percaya nggak, Pak? Percaya. Kita ketemu orang bukan hanya mati secara jasmani. Orang yang sudah malas ke gereja, udah mati rohani. Waktu kita berkata, Pak, Ibu, yuk ke gereja. Hanya itu saja. Itu membuat kita. Jangan sudah begini, ketemu orang yang malas ke gereja, bagaimana mau diberkati, malas ke gereja. Yang dia tangkap malas ke gereja. Tetapi waktu kita ketemu dengan orang yang malas ke gereja, kita ngomong gini, weh, Bapak rajin ke gereja. Itu perkatakan yang baik, bukan menafik, enggak. Saya mengajarkan, kata-kata kita ada kuasa. Amin. Kita ketemu dengan orang yang, maaf, di sini enggak ada, di Kutub Utara banyak. Pelit. Tapi kalau kita berkata, wih, Bapak ini hebat. Walaupun kita tahu dia mungkin untuk memberi, ya, tapi saya percaya di tempat ini orang-orang yang senantiasa memberkati satu dengan yang lain. Amin. Waktu kita perkatakan yang positif, itu yang terjadi. Nggak, saya ulangi lagi. Mungkin saya pernah sampaikan waktu itu, penemu boklam ini namanya siapa? Edison. Thomas Alva Edison. Ya, kalau baca biografinya, aduh, dia bodoh. Ya. Bodoh, tidak bisa mengikuti pelajaran. Akhirnya suatu saat gurunya menuliskan satu surat, dikatakan, Thomas, kamu bawa ke orang tua kamu. Bawalah ke orang tuanya, mamanya baca. Bunyinya begini, maaf, anak ibu tidak bisa mengikuti pelajaran. Lebih baik anak ibu di rumah saja. Ibunya yang takut akan Tuhan setiap hari mulai memperkatakan kepada anaknya Thomas, Thomas kamu pintar, Thomas kamu pintar, Thomas kamu pintar. Singkat cerita, umur 17 tahun, otaknya begitu jenius. Salah satu yang ditemukan yaitu boklam. Bukan hanya boklam, banyak. Nah, untuk itulah mari sebagai anak-anak Tuhan kita yang sudah dimerdekakan, jaga perkataan kita. Amin. Jangan suka memperkatakan yang negatif atau lagi menggosipkan orang lain. Yuk, mari berkata-katalah, ya. Kembali lagi ayat ini. Di mulut kita ada Kuasa. ada firman, ada kuasa. Yuk sama-sama bilang, ya. Kita perkatakan, saya diberkati Tuhan. Saya diberkati. Keluarga saya diberkati Tuhan. Keluarga saya diberkati. Masa depan saya Masa depan penuh harapan. penuh harapan. Anak-anak saya Anak-anak saya diberkati Tuhan. diberkati Tuhan. Apa yang kita katakan saat ini, itu yang akan Tuhan lakukan. Amin. Jangan suka, aduh gimana ya, katanya susah. Aduh, mari ketemu orang hari-hari ini kan banyak orang yang susah. Nggak apa-apa, saya ulangi lagi mengenai kuasa memperkatakan. Boleh Pak Pendi ke depan ya? Iya. Pak Pendi jadi ikon malam hari ini. Amin. Pak Pendi pasti mengalami persoalan Pak ya? Iya. Pak Pendi coba. Ini mewakili orang-orang yang ada di luar. Di sini tidak ada lah. Bapak mengeluh. Mengeluh apa saja? Ngomong ke saya Pak.
Jangan yang secret Pak ya, ini lu umum aja. Nukna lu coba Pak. Ya. Yang realita hari-hari ini. Ya, hari-hari ini susah banget gitu dalam usaha bisnis. Nah, itu aja Pak ya. Waktu orang mengeluh sama kita, terus kalau kita ngomong, Pak memang sekarang susah Pak. Aduh, saya juga susah. Orang yang datang kepada kita itu enggak kebetulan. Setiap orang yang mengeluh sama kita, itu kita harus sampaikan firman Tuhan. Amin. Walaupun dia orang seberang, maksudnya Kedarnya Bayot, kita enggak sampaikan, ayo ke gereja kasih Kristus, yuk ke gereja. Enggak perlu itu. Kita hanya katakan, Pak, percayalah, Tuhan selalu menyertai Bapak. Amin. Nanti suatu saat, ya, apa yang kita katakan akan terngiang-ngiang. Waktu ketemu dengan Pak Hendra, saya diberkati. Ketemu lagi dengan Pak Hendra, mulai bertanya-tanya. Jadi, dimanapun kita berada, jaga perkataan kita. Orang mengeluh sama kita, jangan ikut-ikutan mengeluh. Karena apa? Kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang diurapi, jaga setiap perkataan kita. Amin. Tuhan berkati. Yeah. Sekali lagi kasih tahu kiri kanan, engkau diberkati Tuhan luar biasa. Kau diberkati Tuhan luar biasa. Harus perkatakan setiap hari firman Tuhan, apa yang kita baca, kita perkatakan. Kalau saudara baca di Alkitab itu orang-orang Yahudi, ya, itu di pintu rumahnya itu ada firman Tuhan. Jadi mereka masuk, mereka keluar, ada firman Tuhan. Makanya kalau untuk menghafal satu ayat, mungkin kita ada satu ayat yang kita tulis aja, tempel di pintu kamar, lalu setiap kali kita bangun, kita perkatakan, kita bacakan, kita deklarasikan. Contohnya satu ayat, ada yang hafal nggak? Boleh dengan suara yang lantang. Filipi pasal 4 ayat 13. Jangan buka Alkitab. Apa bunyinya? Ibu Gembala jangan ya. Filipi 4 ayat 13. Bangkit berdiri Pak, nanti dapat hadiah sebentar. Jangan buka Alkitab Pak, bangkit berdiri. Iya. Dalam perkara dapat bergabung di dalamnya yang memberikan kekuatan kepada. Iya, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Nanti hadiahnya minta sama Ibu Gembala ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Wow. Mari terus setiap hari kita perkatakan firman Tuhan ya. Makanya saya kembali katakan lagi, ayo setiap hari baca Alkitab. Karena ini, apapun yang terjadi di dunia ini semuanya sudah tertulis di dalam Alkitab. Yuk setiap hari jangan bosan membaca Alkitab. Walaupun kita capek lelah, ayo baca Alkitab, tidak usah bawa. Ini pun kan sekarang luar biasa ya, Tuhan kita luar biasa. Wah, Tuhan sudah memberikan kemudahan dimanapun kita bisa baca Alkitab. Tidak usah bawa Alkitab ini ya. Bawa apa? Handphone. Bawa handphone ya. Bawa gadget. Dimanapun kita berada, baca Alkitab. Ada yang tanya begini, Pak Pendeta, kalau kita di toilet boleh baca Alkitab? Boleh. Tetapi jangan sampai setiap mau baca Alkitab ke toilet. Salah juga itu. Artinya selagi ada kesempatan, yuk baca Alkitab. Buka, di atas mobil, dimanapun, baca Alkitab. Nah, jadi poin yang kedua ini apa? Jaga perkataan. Sekali lagi, jaga perkataan. Jaga perkataan. Dua poin ini akan membawa kita lebih lagi. Kita tahu kita ini sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Coba lihat kiri kanan orang-orang yang sudah merdeka. Berikan senyum yang terbaik. Orang yang sudah merdeka itu kelihatan dari wajahnya. Ada yang bilang begini, wajahnya jangan seperti pepaya Cibinong katanya. Tapi saya bersyukur semua kita di tempat ini wajahnya penuh dengan kemuliaan Tuhan. Sekali lagi saya tutup dengan mengenai respon kita kepada firman Tuhan, yaitu dari wajah kita akan memberkati orang lain. Amin. Coba berikan senyum kiri kanan.
Ada salah seorang dokter berkata begini, orang yang suka tersenyum, suka tertawa, itu membuat tubuhnya sehat. Makanya kalau saudara sakit, banyak-banyaklah tersenyum. Tetapi ingat, jangan di jalan tersenyum sendiri. Di rumah, lihat cermin. Karena menurut dokter pun, ya menurut medis, orang yang tersenyum di otaknya akan mengeluarkan namanya zat serotonin yang membuat tubuh kita kebal. Amin. Ya. Amin. Waktu kita tersenyum, waktu kita tertawa, membuat tubuh kita kuat. Makanya kalau tidak salah di Jakarta ada terapi untuk supaya sembuh dari penyakit, yaitu disuruh tertawa terbahak-bahak. Ya. Nah, kita bersyukur waktu tadi kan saya lihat tadi waktu kita memuji menyembah Tuhan, waduh, wajahnya penuh dengan kemuliaan. Amin. Dan penyakit apapun sudah disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Nah, jadi sore hari ini ya, kembali lagi di dalam Yohanes pasal 8 ayat 36 dikatakan bahwa kita sudah dimerdekakan. Kita sudah dibebaskan dari kutuk. Kenapa apa? Saya ulangi lagi. Kutuk apa? Kematian. Kutuk penyakit. Kutuk kemiskinan. Kita sudah bebas daripada itu. Tidak terkungkung lagi. Nah, untuk itulah respon kita yang pertama tadi apa? Halo. Kembali pada kasih. Ibu Gembala ingatkan, kembali kepada kasih yang mula-mula. Yang kedua, jaga perkataan. Yang sementara menyaksikan di online, dimanapun engkau berada, percayalah, ya, kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan, kita sudah dibebaskan dari kutuk. Dan respon kita, mari kembali kepada kasih yang mula-mula dan jaga perkataan, akan membuat hidup kita selalu bahagia. Amin. Sekali lagi katakan kiri kanan, engkau diberkati Tuhan. Engkau diberkati Tuhan. Lalu sama-sama bilang, saya diberkati Tuhan. Saya diberkati Tuhan. Yes. Baik, kita akan nyanyi satu lagu. Ya, lagu ini yang terus mengingatkan kita, ya, Bapak kita, Bapak boleh kunci deh Pak. Boleh bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Kunci dia. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, kami berterima kasih. Bapa,
saudara-saudara kami yang mengikuti secara online. Kami bersyukur Engkau sudah memerdekakan kami. Engkau sudah menanggung kutuk penyakit, kutuk kematian, kutuk kemiskinan. Kami sudah diberikan hidup yang kekal. Kami sudah diberkati oleh Tuhan. Tubuh kami sehat karena kuasa-Mu Tuhan. Biar kami mau tetap tinggal dalam kasih yang mula-mula. Ampuni Tuhan. Ampuni kalau kami mulai jauh daripada-Mu. Ampuni. Kami mau bertobat ya Tuhan. Kami mau kembali kepada kasih yang mula-mula. Kami mau berhidup kudus, hidup benar. Kami mau menjaga setiap perkataan kami ya Tuhan. Terima kasih berkati anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini. Yang lemah sudah dikuatkan, yang sakit sudah disembuhkan, yang mempunyai persoalan diberikan jalan keluar, diberikan kekuatan, kemampuan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Engkau menjamah setiap kami. Tangan-Mu yang tidak kelihatan menjamah setiap kami, menguatkan kami, memulihkan hidup kami, rumah tangga kami, suami istri, anak-anak kami, mantu cucu kami diberkati, pelayanan kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Kunaikan syukur. Kunaikan syukur. Amin, amin. Bahagia tak habis-habisnya, habis-habisnya kasih dan rahmat selalu
firman-Mu boleh menjadi satu rema di dalam hidup kami Tuhan. Bahwa kami tidak diingatkan terus supaya kami tidak meninggalkan kasih yang mula-mula Tuhan, tapi kami boleh berbalik bertobat Tuhan. Kami boleh meninggalkan cara-cara yang lama Tuhan. Kami boleh berkomitmen saat ini Tuhan. Kami boleh menjadi penyembah-penyembah yang boleh urapi Tuhan. Biarlah dari hati kami Tuhan, kami ingin terus memuji Tuhan, kami ingin terus memuliakan Tuhan. Sebab itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Sucikan, kuduskan, pakai kami, layakan kami Tuhan, supaya hari-hari kami boleh kami lalui Tuhan. Kami selalu mengucap syukur Tuhan. Dari dasar hati kami ada pengucapan syukur, berterima kasih sebab Kau Allah yang baik di dalam hidup kami. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah Kau pakai Tuhan menjadi saluran berkat di tengah-tengah kami Tuhan. Urapi hamba-Mu, pakai lebih jauh Tuhan untuk hormat kemuliaan nama-Mu Bapa. Berkati dengan istri, anak-anak, cucu dan cucu Tuhan. Pakai terus hamba-Mu untuk menjadi sesuatu yang berkat bagi banyak orang Tuhan, dimanapun hamba-Mu melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu terus yang boleh menguatkan kami, yang boleh memperteguh iman kami, supaya hidup kami Tuhan boleh senantiasa hidup di dalam kemerdekaan, bebas dari setiap kutuk yang mengikat kami selama ini Tuhan. Dan kami percaya hidup kami sudah dimerdekakan, hidup kami sudah dipulihkan, hidup kami sudah diurapi oleh Tuhan, dan kami boleh tetap senantiasa hidup berkemenangan, merdeka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan memberi persembahan untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh memberi dengan hati yang penuh kerelaan, penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Sebab kami tahu setiap apa yang kami boleh berikan untuk pekerjaan-Mu Tuhan, untuk membangun pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan memuji Tuhan untuk persembahan. Ada pengumuman. Oh maaf, ada pengumuman nih. Shalom. Shalom. Terima kasih kesempatan ini. Mau informasikan untuk pengumuman untuk persembahan yang diadakan bulan ini, kita akan melakukan kegiatan berbagi kasih untuk jemaat kita. Ini ada amplop yang di setiap bangku masing-masing. Mungkin ada yang mau menabur lagi boleh. Nanti untuk kegiatannya dilakukan pada akhir bulan ya, akhir bulan. Nah, mungkin itu satu. Yang kedua, nanti di bulan depan kita mau mengadakan persembahan 2 kali. Persembahan khusus dan persembahan umum. Nah, persembahan yang khusus ini apa sih? Persembahan diakonia. Nah, nanti yang diakonia ini kita akan kumpulkan dan setiap bulannya nanti kita akan kasih ke jemaat-jemaat yang benar-benar membutuhkan. Nah, mungkin ini nanti kita akan lakukan setiap 1 bulan tuh, minggu pertama dan minggu kedua, 3 ya, Mbak? Ya. Pertama dan ketiga. Nah, persembahannya ini, jadi untuk yang merah nanti itu persembahan umum, dan yang biru ini adalah persembahan khusus untuk diakonia. Nah, mungkin itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Kita tadi sudah mendengar firman Tuhan. Biarlah kita juga memberkati ya lewat apa yang kita miliki. Tuhan yang senantiasa akan beri dengan ucapan syukur. Apapun yang kita jalankan, apapun yang kita lakukan, biarlah untuk memperbesar pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Ayo kita mulai menyanyi glory glory haleluya.
jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami kembali mengucap syukur dan berterima kasih pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas setiap penyertaan-Mu dalam hidup kami ini Bapa. Bapa yang baik, pada saat ini juga Tuhan, kami sangat bersyukur Tuhan kami bisa mendengarkan firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya firman-Mu terus Tuhan yang selalu menguatkan hati kami ini Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkatilah keluarganya, berkatilah setiap pelayanannya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa di dalam kerajaan surga. Pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa Tuhan Yesus yang baik buat bangsa dan negara kami. Ya Tuhan Yesus. Bapa, bangsa Indonesia ini ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Mungkin pada saat ini Tuhan banyak hal-hal yang terjadi di bangsa Indonesia kami ini Tuhan Yesus yang baik. Secara manusia Tuhan kami tidak mampu Tuhan untuk bisa melewati semua. Tetapi kami serahkan ke dalam tangan Tuhan semuanya. Berkati juga para pemimpin Tuhan. Mulai dari pemimpin yang tertinggi sampai pemimpin yang terendah Tuhan. Engkau terus memberkati mereka Tuhan, supaya bangsa Indonesia ini ada di dalam perlindungan-Mu Tuhan Yesus yang baik. Amin Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa buat gereja yang ada di seluruh dunia ini Tuhan. Bapa yang baik, Engkau terus memberkati gereja-Mu Tuhan. Berkati juga hamba-hamba Tuhan yang melayani pada saat ini Tuhan Yesus yang baik. Dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau terus memberkati mereka. Kau terus memberkati setiap pelayanan mereka Tuhan Yesus yang baik. Supaya mereka bisa melakukan apa yang Tuhan telah perintahkan di dalam kehidupan mereka pada saat ini Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati juga jemaat-jemaat-Mu Tuhan Yesus yang baik. Supaya jemaat-jemaat-Mu Tuhan semakin hari semakin mendekat kepada Engkau Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berkati setiap pergumulan gereja-Mu Tuhan Yesus yang baik, yang ada di seluruh dunia ini Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan apa yang menjadi pergumulan mereka, tetapi semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus yang baik. Kami yakin dan percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amen. Ketika kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, Tuhan yang akan menyelesaikan semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Terkhusus Tuhan kami mau berdoa buat gereja GKKI Penabur Benih yang ada di tempat ini Tuhan Yesus yang baik. Walaupun gereja yang kecil Tuhan secara manusia, tetapi di hadapan Tuhan adalah besar. Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan gereja-Mu ini Tuhan di dalam tangan-Mu Bapa yang baik. Engkau terus memberkati Tuhan Yesus yang baik. Berkati terus Tuhan, berkati terus Tuhan, supaya semakin hari semakin berkembang terus gereja-Mu yang ada di tempat ini. Berkati juga Ibu Pendeta dan beserta keluarganya Tuhan Yesus yang baik. Engkau terus memberkati hamba-Mu Tuhan yang Tuhan telah percayakan di dalam kehidupannya pada saat ini Tuhan Yesus yang baik. Berkatilah terus Tuhan, berkatilah keluarganya, berkatilah setiap pelayanannya Tuhan Yesus kami serahkan ke dalam tangan. Berkati juga jemaat-jemaat-Mu Tuhan Yesus yang baik yang ada di tempat ini maupun yang masih belum sempat hadir di tempat ini Tuhan. Berkatilah mereka Tuhan Yesus yang baik. Mungkin pada saat ini Tuhan banyak pergumulan mereka, banyak permasalahan mereka Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan apa yang menjadi pergumulan mereka, tetapi kami serahkan ke dalam tangan Tuhan bahwa semuanya ada jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berkati juga orang-orang yang Tuhan telah percayakan di seluruh dunia ini adalah penginjil. Tuhan berkatilah mereka, lindungilah mereka Tuhan Yesus yang baik. Urapilah setiap hati mereka, berkatilah setiap keluarga mereka, pelayanan mereka, setiap Tuhan Yesus, apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, Tuhan memberikan jalan keluar dalam kehidupan mereka.
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih waktu dan kesempatan yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Kami sangat berharga di hadapan Tuhan pada saat ini. Biarlah Tuhan yang terus memberkati setiap kehidupan kami ini Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah kehidupan kami Tuhan, ibadah kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Iya. Mari saudara kita mengangkat tangan kita pada Bapa di surga. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam hari ini kami boleh memuji, boleh menyembah, boleh meninggikan nama-Mu. Biarlah setiap pujian pengagungan kami boleh menjadi dupa yang harum. Boleh selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Inilah persembahan dari hati kami yang selalu memiliki rasa lapar dan haus akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, saat malam hari ini kami mau menerima berkat yang dari Allah Bapa Surgawi. Mari saudara kita mengangkat tangan. Mari saudara pulanglah, terimalah berkat pertolongan dan kasih sayang Tuhan. Damai sejahtera serta sukacita dari Allah Bapa Surgawi turun di tengah kehidupanmu, keluargamu, rumah tanggamu, usahamu, pekerjaanmu, pelayananmu, anak-anakmu, menantu, cucu-cucumu diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Bahkan apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Kemanapun kakimu melangkah berjalan, Tuhan Yesus menyertai engkau. Bahkan Tuhan sudah mencurahkan minyak anggur gandum yang baru saat malam hari ini. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya setiap kami sudah menerima berkat-berkat dari Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus kami mengucap syukur. Kami berterima kasih Bapa. Kami percaya berkat-Mu berlimpah di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Mulai malam hari ini hingga hidup yang kekal. Maranatha, Tuhan memberkati. Mari sama-sama kita anggap pujian. Ku yakin Tuhan sudah memberkati. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan. Ada tangan Tuhan di tempat ini untuk memberkati setiap kami. Dengan berlimpah-limpah di dalam nama Yesus. Tuhan perluas daerah ekonomi kami, daerah pelayanan kami. Perluas Tuhan di dalam pekerjaan kami. Aku percaya Tuhan. Di dalam nama Yesus, sehingga hidup kami diberkati untuk menjaga kami. Kami sangat yakin dan percaya ada tangan Tuhan selalu menyertai, menunjukkan memagari hidup kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Malapetaka, mara bahaya, sakit, penyakit, virus-virus, kutuk-kutuk nenek moyang tidak dapat mendekat pada kami. Sebab kami sudah mengalami kelepasan, kemerdekaan bersama dengan Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus. Sehingga tidak beri sehingga kecemasan sehingga terima kasih Yesus tidak menerima. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya bersama saya sama-sama mau katakan